Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini bab 7 tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Menguatkan iman yang pertama kita bahas tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Kehormatan merupakan hal penting dalam Islam. Tidak hanya kehormatan diri sendiri, tapi juga kehormatan orang lain. Kehormatan didapat dengan menahan keinginan, syahwat, dan hawa nafsu dengan akal sehat. Hal ini disebut juga dengan iffah. Jika sifat iffah ini tidak ada, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Sifat muru'ah. Sifat muru'ah yaitu menjaga tingkah laku agar sejalan dengan agama Islam, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala keburukan, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. 3 macam muru'ah. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, menjaga kehormatan meski dalam keadaan sendiri. 2. Muru'ah terhadap sesama makhluk, menghindari perilaku tercela kepada orang lain. 3. Muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu pada Allah bila tidak melaksanakan perintahnya. Contoh muru'ah atau menjaga kehormatan. 1. Menjaga lisan. 2. Berpakaian yang menutup aurat. 3. Menjauhi pergaulan bebas. 4. Menjauhi makan dan minum yang haram. 5. Menggunakan harta dengan benar. 6. Menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. 7. Menghindari ghibah. Dan 8. Menjaga pandangan. Dalil tentang menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika askalahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Dalil tentang menjaga kehormatan. Rasulullah bersabda, wa may yasta'fif yu'iffahullahu wa may yastaghni yughnihillahu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wal ladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradana tahussunal litabtagu aradal hayati dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Artinya, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan,
Hendakkah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Quran Surat An-Nur ayat 56. Menguatkan iman yang kedua dengan cara ikhlas. Menguatkan iman yang kedua adalah ikhlas. Dalam bahasa Arab, ikhlas artinya murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Dalam KBBI, ikhlas artinya bersih hati, tulus hati. Menurut istilah, ikhlas berarti niat suci, niat yang tulus dari batinnya dalam beramal. Tidak ada kepura-puraan, jauh dari riya, ingin dilihat, maupun sum'ah, ingin didengar. Hanya mengharap ridha Allah semata. 3 tingkat ikhlas. 1, mereka yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa takut sesuatu. 2, mereka yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa cinta dan kerinduan kepadanya. 3, mereka yang ketaatannya semata-mata untuk memenuhi hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ciri orang ikhlas. 1, tidak ada perbedaan dalam beramal. 2, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. 3, mengingat atau menuntut pahala atas perbuatannya. Contoh orang yang berbuat ikhlas. 1, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 2, berbagi ilmu. 3, memaafkan tanpa syarat. 4, menerima kritik dengan lapang dada. Dalil tentang ikhlas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 2. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam menjelaskan, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Artinya perbuatan merupakan citra atau bentuk yang tampak, sedangkan ruhnya terletak pada rahasia keikhlasan di dalamnya. Menguatkan iman yang ketiga adalah malu. Malu. Rasa malu atau sifat al-hayya adalah cabang iman. Karena sifat malu yang melekat pada diri seorang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Malu dapat dibagi menjadi 2. 1, malu merupakan tabiat dan watak bawaan sejak lahir. 2, malu yang timbul karena adanya usaha. Dalil tentang malu. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Salim ibn Abdillahi an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa innal haya'a minal iman. Artinya dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di dekat seorang lelaki Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia, karena malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalil yang lain tentang malu. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un, au bid'un wa sittun, syu'batan, fa'abdaluha, qawlu, la ilaha illallah, wadanaha imatatul adha, anitoriki wal haya'u syu'batum minal iman. Artinya iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan.
Dan malu merupakan satu di antara cabang iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Menguatkan iman yang keempat adalah zuhud. Zuhud. Ulama tasawuf mengartikan zuhud dari 3 huruf dasar, Z, dengan arti zina ad-dunya atau perhiasan dunia. H, dengan arti hawa al-naf atau hawa nafsu. 3D dengan arti dunia atau dunia. Zuhud secara bahasa artinya sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu, dan meninggalkannya. Zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk mementingkan ibadah sehingga pantas disebut seorang zahid. 3 tingkat zuhud. Yang pertama meninggalkan yang haram, yang kedua meninggalkan kelebihan dari yang halal. Ketiga, meninggalkan kesibukan yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang zuhud. 1, memisahkan diri dari keramaian. 2, tidak perlu mencari hal yang hilang dari dirinya. 3, mendahulukan orang lain dalam hal makanan. Contoh, orang yang mempunyai sifat zuhud. 1, berpenampilan sederhana. 2, menyumbang sebagian harta. Dan yang ketiga, tidak pamer atau boros. Dalil tentang zuhud. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Thawbana maula Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qala kulna ya Rasulullah amin killatim bina yauma idzin. Qala antum yauma idzin katsirun walakin takununa gutha'an ka gutha'is saili tuntazaul mahabat min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qala kulna wa mal wahnu. Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Dari Subhan, pembantu Rasulullah SAW, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja bangsa-bangsa kafir dari berbagai penjuru mengerubuni kalian, umat Islam, layaknya memerebutkan makanan di atas piring. Sahabat bertanya, apakah karena waktu itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih yang di bawah air ketika itu. Tercerabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh kalian. Dan musuh itu menanamkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Thank you, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.